Halo sahabat Ruang Tadarus, jumpa kembali di channel Ruang Tadarus, ruang di mana kita bisa belajar, berbagi dan berpikir. Sahabat Ruang Tadarus, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pemikiran salah satu filsuf kontemporer ya, yang sangat kritis dalam membaca kehidupan manusia modern. Pastinya sahabat Ruang Tadarus sudah kenal ya, karena kita udah beberapa kali membahas bukunya. Ya, kita akan ngebahas salah satu karya dari Byung-Chul Han. Byung-Chul Han ini seperti sahabat Tadarus ketahui, beliau ini adalah filosof ya, asal atau lahir dari Korea Selatan dan kemudian menetap di Jerman ya, dan terus berkarir di sana sehingga mendapatkan gelar profesor di Jerman. Jadi Byung-Chul Han ini dikenal melalui kritiknya terhadap masyarakat modern atau masyarakat neoliberal. Jadi di salah satu karya pentingnya yang akan kita bahas ini itu berjudul The Agony of Eros ya. Jadi Agony of Eros ini pertama kali diterbitkan di Jerman ya, di Berlin tuh pada tahun 2012-an ya. Kemudian dicetak ulang atau diterbitkan kembali dalam edisi bahasa Inggris ya oleh MIT Press di tahun 2017. Nah, ini akan menjadi referensi kita untuk pembahasan kita kali ini ya. Nah, menariknya di sini dalam buku ini, Byung-Chul Han memikirkan atau berbicara tentang agony of eros ini adalah apakah ini maksudnya penderitaan atau hilangnya eros ya. Jadi dalam sudut pandangnya Byung-Chul Han ini bahwa persoalannya itu bukan sekedar apakah manusia itu masih mencintai atau tidak mencintai ya. Justru sekarang ini manusianya sedang mengalami krisis gitu. Jadi krisis itu dimana kemampuan manusia itu untuk mengalami yang lain atau other gitu ya. Jadi seseorang yang benar-benar berbeda dari dirinya ya, atau berbeda dengan logika-logika yang ada ya kan, kemudian di mana ini menjadi lebih apa ya, semakin transparan dan perlahan ini akan mengubah rasa cinta ini menjadi sesuatu yang mudah diukur dan mudah dikonsumsi oleh publik gitu. Nah, padahal menurut Byung-Chul Han ini, eros itu sebetulnya memerlukan misteri, ya, memerlukan alteritas dan keberanian untuk bisa keluar dari dirinya sendiri begitu. Nah, sahabat Ruang Tadarus, dalam buku ini tuh ada 7 chapter ya, ada 7 bab yang akan kita bahas. Itu diantaranya kita akan bahas tentang melankolia, ya, kemudian being able not to be able, bare life, forms ya, fantasi, dan kemudian the politics of eros, dan nanti ditutup dengan chapter the end of theory. Jadi di sini tuh Byung-Chul Han itu mengajak kita ya untuk mendalami lebih jauh gitu ya, bertanya lebih jauh, berefleksi lebih jauh. Jadi apakah yang sedang mati sebenarnya? Ya, jadi apakah yang mati ini sebenarnya bukan hanya cinta saja gitu, tetapi juga ada kemampuan manusia untuk mengenali dan mengalami berkoneksi dengan yang lain atau other gitu ya. Dan mencoba mengajak kita juga untuk dapat membayangkan sesuatu yang belum ada dalam membangun kehidupan bersama, bahkan kita harus
dapat berpikir lebih dalam dan berkontemplasi gitu. Oke, sahabat Ruang Tadarus, mari kita lanjut ya pembahasan selanjutnya. Nah, di sini akan sangat menarik. Kita akan bahas chapter demi chapter untuk berbagi pemahaman apa yang kita pahami dalam membaca buku ini. Semoga bermanfaat. Jom kita mulai. Sahabat Ruang Tadarus, dalam buku The Agony of Eros ini, Byung-Chul Han coba membaca ya atau memberikan perspektif tentang Eros itu jadi bukan sekedar sebagai pengalaman cinta atau hubungan romantis ya, melainkan ini sebagai satu pengalaman filosofis tentang perjumpaan manusia dengan yang lain atau the other gitu. Jadi dalam perspektifnya Byung-Chul Han ini, Eros itu tuh hanya mungkin ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang berbeda dari diri kita gitu. Sesuatu yang nggak sepenuhnya dapat kita kuasai, atau kita pahami, kita konsumsi ya, atau kita reduksi menjadi bagian daripada ego kita gitu. Nah, jadi krisis Eros ini yang terjadi dalam masyarakat kontemporer itu berhubungan erat dengan semakin kuatnya narsisme yang ada gitu, dan berhubungan juga dengan hilangnya alteritas dan dominasi kehidupan yang berpusat pada diri kita sendiri gitu. Nah, dalam The Agony of Eros ini itu bukan hanya merupakan refleksi tentang krisis cinta juga, tetapi juga tentang krisis manusia itu sendiri ya, dalam mempertahankan kemampuan untuk keluar dari dirinya sendiri. Jadi Eros itu memungkinkan bahwa manusia itu mengalami perbedaan dan membuka kemungkinan politik ya, dan membayangkan sesuatu yang belum hadir dan bahkan mempertahankan kemampuan untuk berpikir melampaui apa yang sudah ia ketahui ya. Nah, jadi karena itu dalam pembahasan atau penalaran selanjutnya dalam chapter-chapter yang akan dijelaskan ya sebagai bahan diskusi kita sahabat Ruang Tadarus. Jadi dalam 7 chapter itu akan membawa kita pada satu pertanyaan mendasar ya yang perlu kita renungkan nih. Jadi ketika manusia itu kehilangan kemampuan untuk mencintai yang lain atau the others. Nah, pertanyaan itu sahabat Ruang Tadarus, apakah ia pada saat yang sama itu sedang kehilangan kemampuan untuk membayangkan ya, atau kehilangan kemampuan untuk bertindak dan berpikir tentang dunia yang berbeda? Yuk, kita akan bahas selanjutnya di chapter-chapter yang akan kita bahas di sesi kali ini. Sahabat Ruang Tadarus, dalam pembahasan chapter 1 tentang melankolia, ya, dari hilangnya adar menuju kemungkinan cinta, di sini Han memulai dengan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya menyebabkan krisis cinta di era modern gitu ya. Karena banyak orang menganggap bahwa cinta itu semakin sulit karena manusia ini memiliki terlalu banyak pilihan, terlalu banyak calon pasangan, dan mungkin terlalu banyak kebebasan untuk memilih. Namun dalam perspektifnya Byung-Chul Han, justru ini persoalannya ini sebaliknya begitu ya. Ini bukan karena terlalu banyak other, tetapi karena other itu semakin menghilang gitu. Kita memang hidup di tengah begitu banyak ya individu ataupun manusia ataupun generasi yang terus-menerus ada ya. Tetapi itu semakin sulit mengalami atau menemukan seseorang sebagai pribadi yang benar-benar berbeda, atau seseorang yang memiliki dunia, kehendak, dan keberadaan yang tidak dapat tuh sepenuhnya kita pahami atau kita kuasai gitu. Karena ketika other menghilang,
maka cinta itu akan kehilangan salah satu sumber utamanya, yaitu sebuah perjumpaan dengan sesuatu yang benar-benar berbeda dari diri kita. Saat ini terjadi pergeseran hilangnya other dan munculnya narsisme gitu ya. Ketika other itu semakin sulit ditemukan, maka manusia itu akan semakin terpusat pada diri atau pada self, ya. Di sini Han menjelaskan dan menggunakan konsep atopos. Jadi atopos ini untuk menggambarkan other yang tidak mudah ditempatkan dalam kategori yang sudah kita kenal dan ia asing, unik, tidak pasti, dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan begitu. Nah, justru karena itulah other ini memiliki daya erotis gitu. Namun di masyarakat modern, ini cenderung menghilangkan segala sesuatu yang asing dengan cara mengubahnya menjadi sesuatu yang familiar, terukur, ya, dapat dibandingkan dan dapat dikonsumsi. Akibatnya otherness ini digantikan oleh sekedar perbedaan atau difference gitu. Jadi perbedaan itu masih dapat diterima selama dapat dikategorikan dan dimanfaatkan, sedangkan other itu yang benar-benar tidak dapat dikuasai menjadi sesuatu yang semakin sulit ditoleransi gitu. Maka disinilah muncul narsisme, ya. Narsisme berkembang, dunia berlahan berubah menjadi pantulan dari diri kita sendiri begitu. Dengan kemunculan narsisme, ya, akan sejalan dengan kemunculan depresi dan munculnya istilah inferno of the same yang diungkapkan oleh Han. Jadi dalam perspektifnya Han, narsisme ini tidak sekedar berarti terlalu mencintai diri sendiri, atau narsisme ini terjadi ketika batas antara self dan other itu semakin kabur, sehingga orang lain hanya berfungsi sebagai cermin bagi ego, dan seseorang dapat memiliki banyak koneksi, dapat follower, ya, dan bisa melakukan banyak interaksi, bahkan banyak grup dalam sosial media yang menjadi subscribernya ataupun YouTube channel misalkan, tetapi tetap tidak mengalami hubungan yang sungguh-sungguh dengan other. Jadi dari kondisi ini tuh muncul hubungan antara, atau dapat menimbulkan hubungan antara narsisme dan depresi begitu, sahabat ruang tadarus. Nah, ketika tidak ada other yang mampu ngebawa manusia keluar dari dirinya sendiri, maka ia akan terperangkap dalam lingkaran evaluasi, ya, melakukan perbandingan dan penilaian terhadap dirinya saja. Jadi ironisnya bahwa manusia modern sekarang ini dikenal sebagai achievement subject gitu, di mana si manusia ini atau individu ini terus mengejar prestasi, mencari pengakuan dan mencari validasi. Nah, namun perlu dicatat, keberhasilannya itu tidak selalu membebaskan gitu. Bahkan dapat menghasilkan sukses induced depression gitu. Karena setiap keberhasilannya hanya memperkuat keterikatan pada egonya begitu ya. Nah, manusia-manusia ini akhirnya hidup dalam apa yang disebutkan sebagai inferno of the same gitu. Sebuah neraka ya. Kesamaan kehidupan dalam neraka. Maksudnya gini, ketika segala sesuatu itu kembali kepada dirinya sendiri, maka kondisi individu atau kondisi kelompok atau kondisi masyarakat modern yang kehilangan alteritas ya, keberbedaan sejati ya. Karena segala sesuatu itu diseragamkan gitu ya, menjadi satu komoditas, objek konsumsi dan hal-hal yang menyenangkan saja gitu. Ini akan membentuk suatu inferno atau neraka ya, karena ketiadaan tantangan, challenge dari luar
membuat jiwa daripada individu itu terus berputar-putar hanya dalam dirinya, ya, yang tentunya tanpa akhir ya, sebagai cycles dalam untuk mencari validasi dan rekognisi atau pengakuan. Nah, ini kalau terus-menerus maka berujung pada depresi, kecemasan, dan rasa hampa yang akut. Nah, ini kan berbeda dengan neraka tradisional yang penuh siksaan dari luar ya. Neraka masa kini itu menyiksa lewat kelebihan hal-hal yang sama dan keterbatasan ruang ya untuk menjadi berbeda secara radikal. Ya, neraka di sini sebagai metafor yang sahabat ruang tadarus. Kita anggap saja kondisi ya, kondisi yang buruk, yang sangat buruk gitu. Nah, eros sebagai jalan keluar dari diri. Nah, ini kembali. Nah, ini berbeda dengan depresi yang dimana menarik manusia semakin dalam ke dalam dirinya, sedangkan eros itu membawa manusia keluar dari dirinya menuju other gitu. Karena itu cinta itu bukan sekedar menemukan seseorang yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi satu keberanian untuk membuka diri terhadap sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat kita kendalikan. Dan eros itu membutuhkan semacam self-renunciation dan self-evacuation, atau kesetiaan untuk mengurangi keterpusatan ego agar other itu dapat hadir. Nah, dalam logika pencapaian, kekuatan itu berasal dari keberhasilan dan kontrol diri. Sedangkan dalam eros, kekuatan itu justru muncul ketika kita bersedia menerima sesuatu yang tidak dapat kita hasilkan sendiri begitu. Karena itu cinta itu bukan penguatan ego, melainkan pengalaman yang mengguncang dan melampaui ego. Dan eros itu adalah kemungkinan untuk keluar dari inferno of the same, ya. Kalau kita melihat atau ngebahas cerita dari melankolia, yaitu bencana sebagai kehadiran other, nah ini untuk menjelaskan bagaimana sesuatu yang benar-benar berbeda itu dapat menghancurkan dunia, ya. Itu sekaligus dapat membuka kemungkinan baru gitu. Nah, inilah yang Han kutip dari film Melankolia gitu ya. Jadi digambarkan ya begini, sahabat orang tadarus. Planet Melankolia ini datang menuju bumi sebagai suatu ancaman untuk dapat menyebabkan kehancuran total. Secara filosofis, planet ini dapat dipahami sebagai atopic other gitu ya, atau sesuatu yang sepenuhnya berada di luar sistem, ya, di luar kontrol manusia, tidak dapat dinegosiasikan, tidak dapat dikendalikan, dan boleh dikatakan ini dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang sudah ada dan pasti terjadi begitu ya. Nah, disinilah muncul paradok ya. Jadi sesuatu yang tampak sebagai bencana itu justru dapat menjadi bentuk keselamatan. Karena kehadiran melankolia ini ya justru menarik atau membuat perubahan besar terhadap Justin ya. Ini tokohnya dalam cerita ini. Justin ini bisa keluar dari keterperangkapan dirinya dalam kondisi narsisme. Jadi ancaman kematian itu justru membuatnya kembali mengalami hubungan dengan dunia, perbaikan hubungan dengan orang lain, dan ia ini berubah atau mendapatkan keberuntungan ya, dari depresif menjadi lover gitu ya. Karena itu Han mengatakan bahwa the utopia of the other turn out to be the utopia of eros. Jadi sesuatu yang tidak memiliki tempat justru membuka kemungkinan bagi cinta begitu. Nah, pada akhirnya melankolia ini menunjukkan bahwa kehancuran dan keselamatan itu tidak selalu berlawanan begitu ya. Sesuatu yang datang sebagai bencana itu dapat menjadi pembebasan ketika ia menghancurkan keterikatan narsistik ya terhadap diri sendiri. Jadi gambaran planet melankolia ini bukan hanya simbol kematian tetapi juga simbol hadirnya sesuatu yang tidak dapat kita kuasai
Jadi berbagai simbol yang diambil dari film-film yang dirujuk oleh Byung-Chul Han ini memperkuat hubungan antara melankolia, eros, desire, death, kelimpahan, dan ketiadaan gitu ya. Nah, jadi di dunia ini tuh yang terlalu penuh dengan kepuasan justru kehilangan kemampuan mengalami kekurangan batas gitu ya. Karena itu Han akhirnya menunjukkan bahwa keselamatan itu tidak selalu datang melalui kenyamanan atau keberhasilan saja gitu ya. Jadi kadang keselamatan itu justru datang melalui sesuatu yang mengguncang, meruntuhkan dan memaksa kita keluar dari diri sendiri gitu. Nah, dari sinilah Eros tuh kembali menemukan maknanya. Depresi menenggelamkan manusia ke dalam self itu, sementara Eros membuka jalan menuju other, dan melalui other itu manusia kembali menemukan kemungkinan untuk mencintai, ya, mengalami dunia dan menjadi dirinya yang baru begitu. Pada pembahasan di chapter 2, kita akan membahas tentang being able not to be able, ya. Mampu untuk tidak mampu. Di sini kita akan membahas yang lebih mendalam lagi setelah kita sudah mendiskusikan tentang hilangnya other dan munculnya narsisme. Dalam bab ini Han memberikan pandangan tentang struktur sosial yang telah melahirkan manusia modern di saat sekarang ini, di mana kita ini atau manusia modern itu hidup dalam achievement society gitu ya. Yang sahabat Tadarus ketahui bahwa achievement society ini adalah satu masyarakat yang menuntut untuk terus mencapai performance ya, untuk meningkatkan diri dan untuk menjadi lebih produktif. Nah, jika masyarakat dulu itu menggunakan atau mematuhi sebuah perintah atau yang biasa atau yang sering kita dengar, misalkan seperti kamu harus atau kita harus, ya, you should atau we should. Nah, di masyarakat modern sekarang ini terjadinya pergeseran ya. Yang sering muncul atau yang sering kita dengar itu banyaknya menggunakan diksi atau kalimat yang tampak lebih jelas untuk mendorong motivasi individu itu untuk lebih produktif. Jadi pergantian dari kamu harus itu akan menjadi kamu bisa ya. Jadi artinya should ini berubah jadi can, atau misalkan harus menjadi bisa ini atau dapat. Di sini bagi Byung-Chul Han, kalimat ini tuh bukan merupakan satu indikasi sebagai tanda kebebasan gitu ya, melainkan kalimat seperti kamu bisa atau kita harus bisa, justru kalimat-kalimat tersebut tuh menjadi satu tuntutan sosial yang akan masuk ke dalam diri ya, ke dalam diri kita. Meskipun kita merasa bebas menentukan target sendiri, tetapi pada saat yang sama ya, kita ini harus terus berkembang kan, dituntut untuk terus berkembang dan termotivasi untuk lebih produktif ya, dalam baik itu dalam bekerja ataupun dalam proses apapun untuk mencapai yang lebih banyak tentunya. Nah, jadi dari sinilah muncul kita ini menjadi satu achievement subject atau manusia yang menilai dirinya berdasarkan pencapaian. Achievement subject ini bukan lagi sekedar pekerja yang diperintah oleh orang lain ya. Jadi ia menjadi, ujungnya itu begini, itu akan membentuk menjadi entrepreneur of the self ya. Jadi kita ini akan di-set up menjadi pengusaha bagi dirinya sendiri atau pengusaha bagi diri kita sendiri gitu. Dalam baik itu menentukan target, mengatur waktu, meningkatkan kemampuan ya, dan terus mengoptimalkan performanya ya. Tapi masalahnya itu orang yang demikian itu akan mengeksploitasi dirinya kan. Jadi eksploitasi itu berada dalam diri
yang harus terus dioptimalkan gitulah. Inilah yang dalam perspektifnya Byung-Chul Han ini sebagai atau disebut sebagai self exploitation atau auto exploitation ya. Jadi tidak ada lagi aturan atau penguasa ataupun pihak lain yang harus memaksa secara langsung ya, karena diri kita atau individu itu telah mengambil alih fungsi pengawasan gitu ya. Jadi ia sendiri berkata bahwa dirinya itu harus bekerja lebih keras. Jadi diri kita berkata pada diri kita ya, untuk men-set up target untuk bekerja lebih keras, menjadi lebih baik dan mencapai lebih banyak gitu. Jadi dalam kekuasaan modern ini menjadi semakin halus ya, karena manusia tidak merasa sedang dipaksa, tapi ya justru merasa sedang melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri. Nah, kebebasan yang berubah menjadi paksaan ini merupakan satu paradok yang terlihat jelas dalam imperatif neoliberal ya, be free, atau kita ingin suatu kebebasan yang berubah menjadi paksaan ya. Kita bisa jadi bebas, kembangkan potensi kita, menjadi versi terbaik diri kita, ya kan, nggak berhenti berkembang, terus semuanya terdengar positif ya. Tetapi ketika kebebasan berubah menjadi suatu kewajiban, nah ya, ketika berubah menjadi kewajiban nih, kebebasan justru menjadi bentuk tekanan baru kan. Jadi dalam sistem lama misalkan ya, seseorang masih dapat mengatakan sorry lah saya tidak mau, saya nggak bisa ya, ketika diperintah oleh pihak lain. Tapi dalam sistem baru ini justru suara yang memerintah itu berasal dari dalam diri sendiri. Ketika suara itu atau perintah itu datang, jadi secara auto-mode kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan target yang akan kita inginkan gitu, untuk lebih performa dan lebih mendapatkan validasi gitu. Nah, ketika target tidak tercapai, itu individu itu tidak menyalahkan sistem, tapi justru akan memblame pada diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Ya, misalkan begini, kegagalan karir dianggap sebagai kurangnya kemampuan kita, kehidupan yang kosong dianggap sebagai kurangnya usaha kita. Kita lelah atau kelelahan, fatigue, dianggap sebagai kegagalan mengelola diri. Nah, jadi dengan demikian rasa bersalah itu berpindah sepenuhnya ke dalam diri kita gitu, ke dalam diri manusianya, yang akhirnya kita ini menjadi pengawas ya sekaligus tahanan bagi dirinya sendiri begitu. Nah, karena tuntutan pencapaian yang tidak pernah berhenti, ya kan? Jadi individu itu atau manusia itu tidak akan pernah benar-benar merasa cukup kan? Satu target tercapai, kemudian kita buat lagi target berikutnya, kemudian buat lagi, on and on ya. Jadi muncul satu prestasi selesai, standar baru ditingkatkan lagi untuk terbentuk untuk mencapai prestasi yang selanjutnya. Jadi akhirnya muncul kondisi yang Byung-Chul Han sebut sebagai kita akan mengalami physics insolvency gitu, kebangkrutan fisikis ya. Jadi achievement subject ini merasa terus memiliki utang ya kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita belum mencapai itu kita ngerasa kurang, kita terus lagi terus nih, karena belum cukup produktif, belum cukup sukses, belum cukup baik. Jadi nggak ada batasan yang harus dicapai. Nah, dalam konteks ini sahabat Bang Tadarus, maka akan mengakibatkan terjadi burnout. Jadi burnout ini adalah kelelahan akibat tuntunan kemampuan, sedangkan dan depresi itu merupakan kebangkrutan kemampuan gitu. Jadi keadaan ketika seseorang atau individu itu tidak lagi mampu memenuhi tuntutan yang terus ia bebankan kepada dirinya, ini akan berakibat yang buruk terhadap dirinya itu sendiri gitu. Nah, di era sekarang ini, kapitalisme ini memperkuat keadaan seperti ini begitu ya. Jadi kalau kita melihat yang melalui logika utang dan rasa bersalah nih misalkan ya. Jadi kita berutang pada diri kita merasa bersalah pada diri kita jika kita tidak mencapai tujuan yang kita harapkan gitu. Nah, ini berbeda dengan uh, kalau dikaitkan dengan agama ya, berbeda dengan agama yang masih mengenal pengampunan dan penebusan gitu ya. Tapi logika pencapaian ini seolah tidak memiliki titik di mana seseorang itu atau individu itu ya dapat mengatakan bahwa utang dirinya itu terlalu lunas ya, atau manusia terus mengejar tetapi tidak pernah benar-benar dibebaskan. Nah, disinilah terjadinya fisik insolvency ini ya. Nah, being able not to be able ini, disinilah
dalam perspektifnya Han, ini membalikan logika achievement society gitu. Jika masyarakat itu terus mengatakan I can, saya dapat, manusia itu perlu menemukan kemampuan untuk mengatakan I cannot, saya tidak dapat, ya. Jadi being able not to be able itu bukan berarti menjadi lemah atau menyerah ya terhadap kehidupan gitu. Sebaliknya ini berarti memiliki kemampuan untuk menerima batas. Kita harus bisa mengatakan tidak atau cukup gitu ya. Saya tidak dapat mengetahui semuanya, misalkan begitu ya. Mengendalikan semuanya, tidak dapat mengendalikan semuanya, seperti begitu. Jadi justru pengakuan terhadap batas-batas tersebut itu membuka ruang bagi sesuatu yang berada di luar diri itu. Jika kita ini mampu ya menguasai other sepenuhnya gitu ya, maka other tidak lagi menjadi other gitu ya. Ia berubah menjadi objek yang dapat dikontrol. Nah, karena itu ketidakmampuan untuk menguasai other itu bukan kegagalan cinta gitu. Justru ketidakmampuan itulah yang memungkinkan cinta, di mana eros itu berada di luar logika pencapaian karena cinta itu tidak dapat diperlakukan seperti target atau proyek atau apa tuh namanya yang kita harapkan begitu saja gitu ya. Jadi Han kemudian memperkuat gagasan yang berbicara tentang eros, other, dan kebebasan dari logika pencapaian ini. Han merujuk pada pemikiran Levinas dan Buber ya. Jadi other itu tidak dapat direduksi menjadi objek kekuasaan ya. Jadi ia itu selalu memiliki sesuatu yang melampaui kemampuan kita untuk memahami dan menguasainya. Dalam istilahnya Buber, hubungan otentik itu adalah hubungan I to dan atau bukan I it gitu. To ini adalah seseorang yang memiliki kebebasan, ya, memiliki misteri dan dunia sendiri itu. Sedangkan it itu adalah sesuatu yang dapat digunakan atau dapat dianalisis dan atau dapat dikonsumsi. Nah, ketika cinta itu direduksi menjadi performa seksual, ya, menjadi penampilan, daya tarik dan konsumsi, maka other itu perlahan berubah dari to menjadi it, ya. Jadi karena itu, sahabat ruang tadarus di chapter ini itu memberikan penjelasan bahwa cinta itu membutuhkan batas, jarak, misteri, dan ketidakmampuan untuk menguasai. Jadi dalam dunia yang terus berkata you can, tindakan yang paling radikal itu justru adalah mampu mengatakan I cannot gitu ya. Bukan karena kita, sekali lagi, bukan karena kita nggak percaya atau tidak berdaya, tetapi karena dengan mengakui ketidakmampuan kita, nah kita itu yang akan memberi ruang bagi other untuk tetap menjadi other gitu. Dan hanya ketika other tetap menjadi other, maka eros dan cinta yang sejati itu masih mungkin terjadi begitu. Sahabat ruang tadarus, sekarang kita akan memasuki dalam pembahasan di chapter 3 ya tentang bare life. Kita akan mendiskusikan inti daripada pemikiran Byung-Chul Han ini tentang bare life ya. Jadi bare life ini menggambarkan satu kehidupan telanjang ya, dimana ketika kita bertahan hidup dan menggantikannya dengan kehidupan yang lebih baik dalam perspektifnya Byung-Chul Han. Jadi dalam chapter ini Byung-Chul Han ini membawa kita kembali pada makna eros ya, pemaknaan eros dalam tradisi klasik begitu. Jadi mengambil atau mengutip ya cerita dari kisah Adonis dan gambaran Erotic Eyes ya dari Marcelino Ficino gitu ya. Jadi digambarkan bahwa cinta itu ya bukan sebagai sesuatu yang selalu nyaman ya, aman dan menyenangkan, melainkan sebagai suatu kekuatan yang dapat melukai, mengguncang bahkan dapat mengubah manusia. Jadi eros ini mengandung gangguan dan dapat juga mengandung kegilaan, resiko ya, negativitas bahkan kedekatan dengan kematian begitu, sahabat ruang tadarus. Kenapa? Ini karena eros ini mampu mengguncang kestabilan diri dan cinta juga memiliki kekuatan transformatif.
Di era masyarakat modern saat ini, semakin kita berusaha ya untuk menghilangkan rasa sakit ya, menghilangkan kegagalan, penderitaan, dan bahkan mencoba untuk eh, menolak kematian. Akibatnya eros ini akan mengalami positivisasi gitu. Artinya di sini cinta akan semakin dipahami sebagai satu kenyamanan ya, sebagai suatu kepuasan dan pemenuhan kebutuhan. Nah, ketika segala sesuatu yang mengganggu itu dihilangkan, maka cinta ini akan kehilangan kemampuannya untuk mengubah manusia begitu. Dari hilangnya negativitas inilah, di sini Byung-Chul Han itu memperkenalkan konsep bare life ya. Jadi perlu dicatat nih sahabat ruang tadarus bahwa bare life ini tuh bukan sekedar kehidupan yang sederhana ya, tetapi ini merupakan kehidupan ketika survival itu menjadi tujuan tertinggi begitu. Jadi manusia ini saat ini, contohnya begini ya, manusia ini saat ini di era modern ya, manusia semakin sibuk untuk menjaga kesehatan, ya, menjaga keamanan, keselamatan, produktivitas, performa ya, dan kemampuan untuk terus dan terus untuk diharapkan atau dioptimalkan berfungsi ya. Jadi selalu saja akan ada benak dalam diri kita dan bertanya dalam diri ya, misalkan begini, banyak yang diungkapkan bagaimana agar saya ini tetap hidup ya, tetapi justru kita ini semakin jarang untuk bertanya pada diri kita, untuk apa saya hidup. Nah, ini dua pertanyaan yang berbeda dan penuh makna filosofis yang berbeda lah. Jadi inilah yang disebut Byung-Chul Han sebagai ekonomi of survival pada diri kita. Jadi kehidupan ini tidak lagi diarahkan pada good life ya, melainkan pada keberlangsungan hidup itu sendiri. Nah, pada masyarakat positif ini akan menghasilkan manusia yang harus selalu sehat ya, produktif, kuat dan bebas dari kegagalan bahkan kematian, di mana seolah-olah tidak boleh memiliki tempat dalam kehidupan atau selalu adanya pengharapan berumur panjang. Nah, konteks ini kalau kita lihat pembahasan sebelumnya sahabat ruang tadarus, ini dibahas juga dalam palliative society ya. Namun ironisnya, semakin besar obsesi manusia untuk bertahan hidup, nah ini akan semakin besar pula kemungkinan kehidupan itu akan kehilangan kedalaman dan vitalitasnya. Nah, untuk membedakan bare life dari vitality, jadi bare life ini berkaitan dengan kesehatan ya, kebugaran ya, kekuatan tubuh dan kemampuan bertahan atau survival mode. Nah, sedangkan vitality itu jauh lebih dalam karena membutuhkan negativitas. Nah, di sini perspektifnya Byung-Chul Han mencoba mengambil dari perspektifnya Hegel. Jadi Han ini menunjukkan bahwa sesuatu itu benar-benar hidup bukan karena terbebas dari kontradiksi, tetapi karena mampu menghadapi dan menanggung kontradiksi tersebut. Jadi kehidupan itu tentunya membutuhkan resiko ya. Kehidupan itu akan menghadapi kehilangan, keterbatasan ya, rasa sakit juga, ketidakpastian, bahkan kematian itu. Dan semuanya itu pasti gitu. Nah, tapi tanpa resiko, keberanian itu tidak memiliki makna ya. Tidak memiliki rasa, tidak memiliki tanpa kehilangan, di mana kita akan sulit memahami nilai dan tanpa kematian kehidupan akan kehilangan batasnya, padahal kematian itu kan pasti ya. Jadi karena itu sahabat ruang tadarus, seseorang itu dapat sangat sehat secara fisik ya, akan lebih produktif dan aman, tetapi secara eksistensial dia akan kehilangan vitalitasnya gitu. Ia mempertahankan tubuhnya, tetapi belum tentu benar-benar mengalami kehidupan. Inilah yang dalam perspektifnya Byung-Chul Han ini disebut bahwa whatever is merely positive is lifeless gitu ya. Nah, dari sini Han ini akan menggambarkan manusia yang
yang dengan kondisi tersebut tuh hanya berorientasi pada survival sebagai yang disebutnya the undead gitu ya. Jadi terlalu hidup untuk mati, tetapi terlalu mati untuk benar-benar hidup, di mana ia bekerja menjaga kesehatan, menghindari bahaya, menghindari resiko, terus meningkatkan performa dan terus mempertahankan keberadaannya, tetapi hidupnya itu dapat berubah menjadi pengulangan ya, sebagai siklus ya, yang tanpa kedalaman dan tanpa makna. Jadi dengan merujuk pada perspektifnya Hegel ini, Han menunjukkan bahwa masalahnya itu terletak pada kemampuan untuk mempertahankan kehidupan atau the ability to die gitu ya. Orang yang sepenuhnya takut mati itu akan memilih keamanan dan subordinasi daripada kebebasan begitu. Maka muncul rangkaian yang penting dalam konteks ini. Orang takut mati, kemudian akan dia berpegang pada bare life concept, kemudian dia akan menerima subordinasi. Nah, inilah sebabnya dalam sudut pandangnya Han, bare life ini sebagai a slave of life gitu ya. Jadi kebebasan itu bukan hanya kemampuan melakukan apa yang kita inginkan begitu, tetapi juga keberanian mempertaruhkan sesuatu demi sesuatu yang dianggap lebih tinggi daripada sekedar atau hanya bertahan hidup. Nah, struktur tersebut kemudian itu akan berubah dalam masyarakat neoliberal, di mana manusia modern itu sekarang ini tidak lagi selalu membutuhkan tuannya ya, dalam tanda kutip ya. Tuan di sini adalah tuan yang memerintah atau mendorong ya, memberikan instruksi ya, itu dari luar gitu ya. Jadi bukan internally direction gitu. Nah, karena itulah di sini tuan ini sekaligus budak bagi diri sendiri di era modern ini. Jadi dalam kondisi di era modern sekarang ini, kita ini ya tuannya, ya kita ini budaknya sendiri. Jadi two in one begitu ya. Nah, kenapa? Karena kita ini dalam kondisi sebagai achievement subject, yang dimana kita menetapkan target sendiri, kemudian kita mengawasi performa sendiri ya, terus kita berusaha meningkatkan standar dan menghukum diri kita sendiri ketika gagal gitu. Jadi merasa bebas mungkin saja, tetapi justru menggunakan kebebasan tersebut tuh untuk mengeksploitasi diri kita gitu, sehingga seseorang yang menjadi pelakunya ya sekaligus juga korban dari eksploitasi itu sendiri. Nah, inilah yang kejadian dalam dunia era modern saat ini gitu. Jadi sahabat ruang tadarus, di sini kita bisa melihat bahwa obsesi terhadap survival yang tadi dijelaskan itu akan melahirkan juga fetishization of health gitu. Di sini konteksnya adalah kesehatan itu berubah dari sekedar nilai penting ya, yang menjadi hampir seperti dalam tanda kutip di sini agama baru lah ya. Jadi tubuh itu harus terus dioptimalkan ya, berusaha bagaimana usia itu terus diperpanjang dan penyakit dihindari dan kemampuan bekerja itu dipertahankan. Nah, dalam dunia seperti ini ya, produk-produk terapi wellness ya, kebugaran, salon kecantikan dan optimisasi diri ini mengambil peran gitu ya. Jadi posisi yang dahulu diberikan kepada golongan-golongan yang boleh dikatakan golongan-golongan yang terhormat. Nah, ketika bare life ini disakralkan gitu ya, jadi ini malahan menjadi komodifikasi atau produk daripada satu sistem gitu. Jadi apa yang dikatakan Han di sini adalah di teologi give way to terapi ya. Jadi orang-orang yang dianggap mempunyai pengaruh ritual dalam konteks kemodernan ini itu memberikan satu terapi-terapi yang untuk mempositivisasi daripada diri kita begitu. Nah, masalahnya kehidupan yang hanya berfokus pada
keberlangsungan kehilangan telos ini akan mengakibatkan atau tujuan akhirnya itu membuat hidup layak dijalani gitu. Jadi disinilah Han ini mencoba mengambil kembali pemikiran daripada Aristoteles dan perbedaan antara living dan living well gitu. Ya, bisa dipahami di sini ya. Nah, jadi di sini juga kalau kita lihat dari konteks kapitalisme, jadi kapitalisme itu sangat efektif menjawab bagaimana manusia itu ya atau individu itu dapat terus hidup, dapat terus bekerja dan dapat terus memproduksi, mengkonsumsi dan mengakumulasi. Tetapi dalam kondisi ini semakin sulit menjawab pertanyaan untuk apa manusia itu hidup, ya. Meskipun produksi terus bergerak tanpa tujuan akhir, target baru ini menggantikan target lama. Jadi manusia ini seperti Flying the Dutchman gitu ya. Kapal yang terus berlayar tanpa pernah mencapai pelabuhan, di mana ia akan bekerja, mengejar prestasi ya, terus meningkatkan performa dan mengulang semuanya on and on ya, tanpa pernah benar-benar mampu berkata, oke, cukup lah ya, cukup, sudah gitu ya. Karena itu akan mengakibatkan burnout ya. Jadi burnout ini bukan sekedar kelelahan semata, tetapi ini akibat dari kehidupan yang kehilangan kemampuan untuk berhenti dan mengakhiri begitu. Nah, pada titik inilah Byung-Chul Han ini kembali kepada konteks Eros sebagai kekuatan yang menentang bare life konsep ini. Jadi Eros itu adalah excess dan transgressions karena ia ini membawa manusia keluar ya, membawa keluar dari logika produktivitas ya, dari logika keamanan dan kontrol diri. Nah, dalam konteks lain, Han pun mengutip dari pemikiran daripada George Bataille ya tentang erotisme. Jadi erotisme ini merupakan affirmation of life up to the point of death gitu. Jadi eros itu nggak sekedar mempertahankan hidup semata ya, tetapi mengintensifkan kehidupan itu hingga menyentuh batas kematian. Nah, dalam eros yang pertama-tama mengalami kematian itu bukan tubuh, melainkan ego ya. Identitas diri yang tertutup itu akan diguncang oleh kehadiran other gitu. Nah, jadi sahabat ruang tadarus di sini pun di bab ini dijelaskan pembatasan ya, batas antara aku dan yang lain atau other itu menjadi lebih terbuka gitu. Sehingga manusia itu mengalami kemungkinan continuity of being ya. Jadi karena cinta itu bukan hanya menambahkan pengalaman baru ke dalam kehidupannya, tapi cinta juga dapat mengubah cara seseorang mengalami keberadaannya. Nah, dari Eros ini, Han kemudian menemukan kembali kemampuan yang hilang gitu ya dalam masyarakat achievement ini, yaitu kemampuan untuk mengakhiri. Di sini pun Han mengutip lagi salah satu tokoh ya dari cerita Flying the Dutchman ini ya, tokoh namanya Senta ya. Jadi tokoh Senta dalam The Flying Dutchman ini menjadi simbol seseorang yang mampu memilih setia dan mengatakan ya pada satu keputusan yang benar, sekaligus juga dia bisa mengatakan tidak pada kemungkinan-kemungkinan yang lainnya tidak sesuai dengan dirinya. Nah, kondisi ini berbeda dengan kapitalis di sistem kapitalisme yang selalu membuka pilihan baru dan cinta membutuhkan decisions ya, fidelity dan conclusion. Nah, melalui kesetiaan, seseorang itu berhenti mengejar semua kemungkinan dan menetap pada sesuatu yang dianggap bermakna. Dalam perspektif lain, Han pun mengutip perspektif daripada Alain Baudu ya tentang cinta ya, di mana dia mengatakan bahwa cinta itu memungkinkan keabadian hadir di dalam waktu gitu. Ini bukan karena hidup berlangsung selamanya, tetapi karena sebuah keputusan itu memberikan kesinambungan dan kedalaman kepada perjalanan waktu begitu. Nah, pada akhirnya dalam konteks ini Han pun kembali pada pemikirannya Hegel, sahabat ruang tadarus. Jadi di sini Han mengambil atau mencoba untuk mendalami kembali untuk membedakan spirit dari Hegel ini, spirit dari bare life ini. Jadi bare life ini berusaha untuk menghindari kematian, menghapus negativitas dan mempertahankan diri begitu ya. Tapi spirit Hegel itu justru mampu menghadapi kematian kan? Nah, dan juga menanggung kontradiksi dan menemukan kehidupan melalui negativitas itu. Karena itu,
vitalitas itu tidak lahir dari penghapusan segala resiko, tetapi dari kemampuan menghadapi apa yang mengancam kestabilan diri. Kemudian Han pun mengutip daripada konsep Sklus, ya. Di sini konsep Sklus ini yang Han highlight, ya, dengan dari bahasa Jerman Sklus ini arti masuk bahwa kemampuan mencapai kesimpulan dan penutupan begitu, ya. Di sini akan menjadi penting begitu bahwa kehidupan itu tidak dapat terus terbuka tanpa akhir. Justru hidup itu ngebutuhin kemampuan untuk membuka, menetap, menutup, lalu membuka kembali. Nah, dalam mengakhirinya ini bukan berarti menghancurkan kehidupan itu, ya, tapi memberikan bentuk kepadanya gitu, ya, memberikan bentuk atau ciri khas pada kehidupan itu, memberi warna. Jadi dengan demikian makna terdalam dari bahasan Bare Life ini bukan sekedar kehidupan biologis, ya, melainkan kehidupan yang terlalu takut akan kehilangan, takut akan kegagalan, ya, takut akan rasa sakit dan mati, sehingga seluruh energinya diarahkan untuk mempertahankan keberadaan. Nah, makanya itu di sini manusia akan terus bekerja, ya, memproduksi, mengkonsumsi, menjaga kesehatan dan terus mengoptimalkan diri, tetapi perlahan akan kehilangan pertanyaan tentang good life itu, gitu, ya. Jadi di sini sahabat ruang tadarus pada bab ini Han itu menawarkan eros sebagai kemungkinan, ya, sebagai kemungkinan untuk keluar dari perangkap, ya. Jadi untuk kita harus berani mengambil risiko, ya, menerima negativitas, meninggalkan ego dan berhadapan dengan other, mencoba mencintai, memilih, setia dan berani mengakhiri. Menarik dalam pembahasan selanjutnya, Byung-Chul Han pun meng-highlight tentang porn, ya. Tapi dalam bab ini, sahabat ruang tadarus, kita nggak ngomongin atau ngejelasin tentang pornografi yang bukan hanya sekedar persoalan terlalu banyak seks, ya. Tetapi ini justru kita akan membahas tentang kehilangan sesuatu yang lebih mendasar gitu, yaitu eros di sini, ya, konteksnya. Jadi dalam perspektif secara umum, pornografi itu kan dianggap sesuatu yang tabu, ya, vulgar, ya, karena terlalu terbuka begitu. Tetapi dalam sudut pandangnya Byung-Chul Han ini melihat malah sebaliknya begitu, ya. Jadi pornografi itu adalah seks yang kehilangan misteri, jarak, dan kehadiran other gitu. Jadi seks ini menjadi sesuatu yang sepenuhnya terlihat dan tersedia sehingga berubah menjadi objek konsumsi begitu. Jadi bukan seksualitas dalam kehidupan nyata, ya. Ini pun seksualitas yang ada pun yang saat sekarang ini nih, di era modern, ini pun akan bisa menjadi pornografis ketika mengikuti satu tampilan logika, ya, yang terlihat dan mudah dikonsumsi gitu. Jadi pornografi ini kemudian dipahami atau boleh dikatakan dalam buku Agony Eros ini, dalam Byung-Chul Han ini sebagai bentuk, ya, bare life on display begitu. Jadi di mana tubuh itu tidak lagi menjadi ruang perjumpaan, tetapi hanya sekedar objek visual begitu. Jadi tubuh itu harus terlihat agar memiliki nilai, dan nilainya itu kemudian diukur dari seberapa menarik, ya, seberapa elok, ya, dan seberapa seberapa atraktifnya untuk dilihat dan dikonsumsi oleh publik gitu. Nah, dengan demikian pornografi ini tuh nggak hanya terkait seksualitas mata begitu, tetapi merupakan bagian dari budaya saat ini yang menuntut segala sesuatu itu untuk dipertontonkan, ya, atau dipertontonkan, dan sehingga kehidupan pribadi atau hubungan bahkan identitas itu ikut masuk ke dalam logika ini begitu, sahabat ruang tadarus. Nah, masalah utama pornografi dalam sudut pandangnya Han ini itu karena adanya atau hilangnya otherness gitu. Nah, dalam konteks eros, ya,
seseorang ini tidak pernah sepenuhnya dapat dipahami atau dimiliki, ya, karena selalu ada jarak dan misteri yang membuat hasrat, ya, tetap hidup gitu. Nah, justru pornografi ini justru menghapus hal itu dengan mereduksi manusia menjadi objek yang tersedia untuk dilihat gitu. Akibatnya apa? Akibatnya ya hubungan itu nggak lagi mempertemukan dua subjek gitu, melainkan menjadi relasi antara subjek dan objek. Nah, disinilah Eros itu kehilangan struktur yang paling dasar, ya. Karena Eros sendiri itu membutuhkan jarak, ya. Dan hasrat itu akan lahir dari sesuatu yang belum sepenuhnya tersedia gitu. Nah, ketika segala sesuatu itu sudah terbuka, ya, dan langsung dapat dikonsumsi dengan mata kita, maka ya nggak ada lagi ruang bagi pencarian, ya, nggak ada lagi ruang untuk berfantasi dan ketertarikan. Nah, di sini Han mengutip atau mengambil pemikiran daripada Levinas. Jadi Levinas bilang bahwa wajah seseorang itu selalu mengandung sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat diakses gitu. Nah, justru ketidakhadiran sebagian itulah yang memunculkan daya tarik. Tanpa misteri dan ketersembunyian, maka hubungan itu akan kehilangan kedalaman. Sebaliknya, dalam pornografi ini bergerak menuju keterbukaan total kan, seperti yang kita gambarkan sekarang nih, sahabat orang tadarus. Jadi ia menghapus permainan antara yang terlihat dan yang tersembunyi, ya. Semuanya itu ditampilkan sebagai display on display, ya, yang siap dikonsumsi oleh siapa saja yang mau. Nah, inilah yang kemudian berkembang menjadi budaya exhibition, ya. Nah, di mana segala sesuatu itu harus terlihat agar dapat mendapatkan pengakuan, ya, atau dapat diakui atau mendapatkan validitas, ya kan? Nah, di era modern kapitalisme yang sekarang ini, kondisi ini mempercepat, ya, proses ini untuk mengubah, ya, keberadaan tubuh, ya, seksualitas dan bahkan cinta itu menjadi komoditas yang dinilai dan mendapatkan keuntungan. Jadi apa yang dinilai? Yang dinilai tampilannya bagaimana untuk apa tuh namanya dipertontonkan gitu. Akibatnya ya pengalaman yang dulu bersifat intim dalam konteks seksualitas ini berubah menjadi konsumsi visual khalayak gitu ya. Nah, sahabat ruang tadarus, perubahan ini tuh akan berkaitan dengan hilangnya ritual dalam masa-masa dulu gitu ya. Kalau kita lihat nih ya, dalam tradisi sebelumnya ya, bahwa di pada saat kita ngomongin masalah erotisme itu kan tabu ya. Jadi erotisme itu memiliki struktur gitu ya, jarak dan mempunyai makna yang dibentuk oleh ritual ya. Ritual itu maksudnya keyakinan, kepercayaan ataupun proses kebudayaan yang sepatutnya dan seharusnya menjadi kelaziman gitu ya. Nah, justru pornografi itu justru merupakan yang sekarang ini menjadi deretoolisation ya. Jadi di mana pengalaman yang ada itu dipercepat dan direduksi dan langsung tersedia tanpa proses gitu. Jadi adanya seduksi yang membutuhkan permainan antara penampakan dan penyembunyian itu digantikan dengan konsep exhibitions ya, yang semuanya itu segera terbuka. Akibatnya apa? Orang akan menganggap biasa ya, dan hasrat akan kehilangan hasrat juga. Ya, jadi hasrat itu akan kehilangan ruang geraknya karena nggak ada lagi yang harus ditemukan begitu. Nah, pada akhirnya pornografi ini akan membuat atau akan memperkuat terjadinya narsisme ya, dan menghilangkan perjumpaan nyata dengan other gitu ya. Jadi seseorang itu dapat melihat tanpa benar-benar bertemu ya, menikmati tanpa berelasi ya, dan mendapatkan rangsangan tanpa mengalami transformasi. Jadi eros ini sebaliknya selalu melibatkan resiko kan yang sudah kita bahas, dan melibatkan perubahan dan kemungkinan keluar dari diri sendiri. Nah, karena itu sahabat ruang tadarus dalam konteks ini
pornografi ini boleh dikatakan menjadi antitesisnya Eros gitu ya, di mana dia menempatkan semakin banyak yang terlihat, semakin sedikit yang benar-benar dialami, dan ini akan menghancurkan misteri jarak dan perjumpaan gitu ya. Padahal ini adalah satu kehidupan erotis itu harusnya mempunyai dan memperoleh makna yang dapat dipahami dalam proses kehidupan itu sendiri begitu. Sahabat ruang tadarus, dalam pembahasan selanjutnya kita akan memasuki tentang chapter fantasi ya, di mana ketika dunia yang terlalu terlihat membunuh kemampuan untuk menghasrat di dalam konteks fantasi ini, Byung-Chul Han memulai pembahasannya dalam chapter ini dengan gagasan yang diambil dari Eva Ilios ya, bahwa fantasi dalam cinta itu dulu justru tumbuh dari keterbatasan informasi. Nah, dalam masyarakat information thin, di mana manusia itu tidak dapat mengetahui orang lain secara lengkap begitu. Ketidaktahuan ini tuh menciptakan sebuah ruang kosong yang kemudian akan diisi oleh suatu imajinasi gitu. Nah, jika seseorang itu dibayangkan atau diidealkan dan dihasrati melalui sesuatu yang belum sepenuhnya diketahui, maka ini merupakan bagian dari pemikiran masyarakat dalam konteks information thin ini. Namun di dalam konteks dunia digital, di dunia digital ini bergerak ke arah sebaliknya begitu. Nah, kita ini kita hidup ini dalam konteks masyarakat information thick gitu ya, di mana wajah ya, terus kemudian kehidupan, kebiasaan, kondisi relasi, lokasi, pekerjaannya, hingga preferensi seseorang itu dapat diketahui melalui layar ya. Jadi bagi Han, persoalannya itu bukan sekedar bahwa informasi itu menjadi terlalu banyak ya, tetapi bahwa ruang kosong yang dibutuhkan untuk menciptakan fantasi itu semakin menghilang gitu. Informasi itu selalu berusaha membuat sesuatu yang ada itu menjadi jelas dan hadir dan kemudian dapat diukur atau terukur dan selalu tersedia. Sedangkan dalam konteks fantasi ini membutuhkan ketidakjelasan ya, jarak, ketidakhadiran dan misteri, atau dengan kata lain begini, fantasi itu tuh ngebutuhin konteks negativitas ya. Sementara saat ini dalam dunia digital itu justru terus memperluas kondisi positivitas gitu ya. Nah, dari sini Byung-Chul Han ini membedakan antara desire dari sekedar wanting dan needing gitu ya. Jadi budaya konsumsi ini saat ini sangat mahir menciptakan satu keinginan di mana manusia itu akan terus diberitahu apa yang kurang, apa yang harus dimiliki, dan apa yang seharusnya diinginkan gitu. Namun dalam konteks desire ini memiliki struktur yang berbeda ya, karena ia diarahkan kepada other gitu, kepada sesuatu atau seseorang yang tidak sepenuhnya dapat dimiliki atau dikendalikan atau dipastikan. Nah, justru karena adanya jarak dan ketidakhadiran, maka hasrat ini akan memiliki tenaga untuk bergerak gitu. Tapi masalahnya dalam kondisi saat ini di teknologi digital ya, ini menghadirkan begitu banyak pilihan sehingga other itu semakin mudah diperlakukan sebagai atau seperti produk dalam katalog gitu. Jadi kita dapat ngebandingin wajah ya, atau pekerjaan atau pendidikan atau gaya hidup ya, membandingin minat dan atau berbagai atribut calon pasangan kita gitu. Lalu kita akan dapat menilai apakah seseorang itu memenuhi kriteria kita atau tidak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak kita itu akan bergeser dari pertanyaan siapa orang ini menjadi
pertanyaan apakah orang ini itu sesuai dengan kriteria kita gitu ya. Jadi ketika manusia itu direduksi menjadi profil atau sekumpulan atribut ya, maka perjumpaan dengan other itu akan berubah menjadi proses seleksi ya. Jadi padahal dalam konteks cinta, justru cinta itu justru sering muncul ketika seseorang itu melampaui kriteria yang telah kita buat sendiri. Nah, karena itu cinta itu memiliki karakter sebagai sebuah event ya, sesuatu yang datang dari luar sistem preferensi kita gitu, yang mengganggu yang dapat mengganggu perhitungan kita dan bahkan mengubah cara kita melihat dunia begitu ya. Jadi kemudian Han ini kemudian menghubungkan fantasi ini dengan budaya konsumsi ya, melalui sebuah cerita Madame Bovary gitu. Di sini dengan tokohnya Emma yang tidak hanya menginginkan benda-benda tertentu, ia membayangkan suatu kehidupan romantis dan kemewahan yang kemudian mendorongnya untuk mengkonsumsi berbagai barang dan pengalaman gitu. Namun dalam perspektifnya Han, ini tidak berhenti pada penjelasan konsumtif saja gitu ya. Tapi Han menghubungkan cerita yang tadi itu atau perspektif yang tadi itu dengan pandangan daripada George Bataille ya, yang menunjukkan bahwa dalam konteks itu ada dimensi expenditure gitu, yaitu pengeluaran ya, atau pemborosan atau kelebihan dan kehilangan yang melampaui logika utilitas gitu. Artinya bahwa pengeluaran semacam ini tuh tidak selalu menghasilkan keuntungan atau sesuatu yang produktif gitu. Justru ia akan memberikan dorongan manusia untuk melampaui batas kegunaannya gitu ya. Jadi dalam konteks ini, sahabat ruang tadarus, fantasi itu juga tidak sama dengan expectation gitu ya. Karena ekspektasi itu menunggu sesuatu sesuai gambaran yang sudah ditentukan, sedangkan fantasi itu membuka kemungkinan terhadap sesuatu yang belum hadir. Nah, karena itu di masyarakat modern ini dapat boleh dikatakan dapat memiliki ekspektasi yang sangat tinggi, tetapi justru kehilangan kemampuan berfantasi gitu. Karena kita menginginkan sesuatu dengan gambaran yang semakin rinci, tetapi semakin sedikit ruang bagi sesuatu itu yang benar-benar baru untuk muncul. Nah, persoalan-persoalan tersebut terlihat jelas ya dalam perkembangan teknologi visual yang kita kita ketahui bersama bahwa dalam konteks dunia digital ini menghadirkan gambar dengan resolusi yang semakin tinggi ya, HD ataupun Super HD yang semakin tajam, semakin cepat dan semakin lengkap. Tetapi bagi pandangannya Han bahwa high definition image itu justru dapat membunuh fantasi seseorang atau individu ya, karena fantasi itu membutuhkan sesuatu yang tidak sepenuhnya diperlihatkan gitu ya. Contohnya saja dalam kembali dalam cerita yang tadi dikutip ya, pada adegan antara Emma dan Leon dalam cerita Madame Bovary ini, keduanya itu berada dalam kereta dengan tirai tertutup ya. Sementara tokoh lain, Flaubert, itu tidak menjelaskan secara langsung apa yang terjadi. Namun narasi itu justru membawa pembaca kepada jalan atau jembatan, alun-alun atau tempat-tempat yang dilewati kereta dengan pemikiran dan fantasi yang lain-lain. Nah, yang paling penting justru apa yang terjadi di balik tirai itu, sesuatu yang tidak diperlihatkan. Jadi kekosongan itu memaksa kita atau pembaca ya, itu berimajinasi sehingga yang tidak terlihat itu menjadi sumber kekuatan erotisnya gitu. Nah, disinilah paradoksnya, di mana semakin sedikit yang diperlihatkan sebetulnya semakin besar ruang bagi fantasi gitu ya. Semakin banyak yang diperlihatkan, semakin sedikit pekerjaan yang tersisa bagi kita untuk berimajinasi gitu. Nah, karena itu
hypervisibilitas yang telah dibahas dalam konteks ini menjadi satu kritik terhadap konteks pornografi itu sendiri. Nah, jadi keberadaan pornografi itu ini memiliki konsekuensi yang lebih dalam ya, bukan hanya tubuh yang kehilangan misterinya begitu ya, tapi juga kemampuan manusia untuk berfantasi juga akan ikut melemah gitu. Karena saat ini pornografi itu begitu gamblang dan begitu jelas dalam visualisasi sehingga membuat kita kurang untuk berfantasi ya. Nah, Han ini kemudian memperkuat argumen-argumennya yang tadi dibahas itu melalui kisah-kisah yang lain gitu ya. Dia pun ngambil kisah daripada Ballard ya tentang apa tuh namanya di Gioconda of the Twin Light Noon gitu ya. Jadi di sini tokohnya itu mengalami kebutaan sementara gitu ceritanya nih ya. Tetapi justru ketika kemampuan melihat secara fisiknya berkurang, jadi malah dunia batinnya itu semakin kaya gitu ya. Jadi ia mengalami gambaran atau lanskap yang dan sosok misterius yang hidup dan terus berkembang melalui imajinasinya gitu. Nah, ketika si tokoh ini penglihatannya kembali, justru gambaran-gambaran imajinasinya itu menghilang gitu. Jadi kisah ini tuh menunjukkan bahwa menutup mata itu nggak selalu berarti berhenti melihat ya dalam konteks ini. Jadi terkadang manusia itu harus berhenti melihat secara langsung agar dapat melihat melalui imajinasinya ya. Jadi dalam konteks masyarakat digital saat ini, justru manusia itu hampir nggak pernah berhenti melihat kan? Kenapa? Karena kita bisa melihat dalam layar-layar kita, ponsel kita atau laptop kita, gambar, informasi ya, notifikasi, video dan lainnya. Dan yang menjadi rangsangan yang terus-menerus ya, tanpa henti sehingga indera kita terbiasa gitu. Akibatnya ya muncul kelelahan ya. Kelelahan dalam arti bukan hanya karena terlalu banyak bekerja, tapi karena terlalu banyak melihat dan menerima rangsangan sehingga kita mengamini atau menormalkan kondisi itu. Nah, di sini akan mengakibatkan kegagalan atau hilangnya rasa rasa pada diri kita untuk berefleksi dan berkontemplasi ya. Jadi di sini Han menyebut dalam konteks ini adalah kita memerlukan satu kontemplasi untuk diri kita sebagai bentuk closure penutup diri kita, yaitu kemampuan untuk menutup arus informasi. Bisa nggak tuh gitu ya. Jadi kita harus mencoba berhenti bereaksi ya, menarik diri sejenak ya, kemudian mencoba berkontemplasi, berefleksi dan membiarkan pengalaman itu mengendap dan kita mencoba mengimajinasikannya. Jadi untuk benar-benar melihat sesuatu itu, kadang individu atau manusia itu justru perlu mengatakan cukup ya, cukup atau bahkan kalau bisa kita stop untuk sementara gitu. Entah itu menutup mata, apa kita bermeditasi ya, untuk memberikan ruang kita bagi sesuatu yang muncul dari dalam diri kita gitu. Nah, pada akhirnya apa yang diungkapkan oleh Byung-Chul Han dalam chapter ini itu Han juga mencoba untuk memperkuat argumennya ini dan melihat hubungannya antara konteks-konteks yang sudah dibahas, misalkan seperti hubungan antara other ya, threshold, fantasi dan desire gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat nih, sahabat ruang tadarus, kalau kita bicara tentang threshold ya, jadi sebuah threshold itu bukan sekedar penghalang ya, melainkan ambang yang menjadi kemungkinan bahwa ada sesuatu di balik apa yang kita lihat gitu. Jadi ia itu menciptakan pertanyaan apa yang ada di balik sana gitu, di balik konteks itu. Nah, dari pertanyaan itu akan muncul fantasi itu akan dimulai. Namun tidak semua batas itu merupakan threshold gitu ya. Nah, dalam masyarakat kapitalistik yang sekarang ini,
dinding-dinding ini sering berubah menjadi barrier yang memisahkan berdasarkan kekayaan, berdasarkan kapital, berdasarkan akses dan kepemilikan gitu ya. Sedangkan dalam konteks barrier, jadi barrier ini tidak membuka kemungkinan perjumpaan dengan other. Ia ini hanya menghasilkan eksklusi ya. Nah, ketika semakin banyak batas itu berubah menjadi sekedar mekanisme pemisahan, sementara di konteks dunia digital ini meratakan segala sesuatu itu melalui transparansi, alias algoritma dan konsumsi. Nah, inilah yang akhirnya kita akan memasuki inferno of the same ini, ya. Jadi kita masuk dalam satu kondisi yang dalam tanda kutip masuk dalam satu kondisi apa ya, neraka kebersamaan ya. Jadi sesuatu yang semuanya sama gitu, yang semuanya tampak tidak bisa dibedakan gitu ya, kejerumusan. Jadi dunia ini sebetulnya tampak penuh variasi, tetapi pada pola dasarnya itu semakin seragam ya, homogen gitu. Keinginan yang sama, gambar yang sama, produk yang sama, dan logika konsumsi yang sama gitu. Nah, karena itu fantasi itu bukan sekedar kemampuan membayangkan sesuatu yang tidak nyata, tapi justru fantasi itu adalah ruang yang mempertahankan kemungkinan hadirnya other gitu. Ya, jadi kalau kita bisa melihat bahwa dengan adanya fantasi, ya, kemudian hadirnya other, kemudian akan menimbulkan desire dan akhirnya akan memunculkan eros. Tapi ketika fantasi itu mati, maka other akan kehilangan misterinya. Nah, ketika other itu menghilang, maka desire itu berubah menjadi wanting. Dan ketika wanting itu mendominasi, hubungan manusia berubah menjadi konsumsi. Nah, maka untuk mempertahankan eros itu berarti mempertahankan jarak, ya, mempertahankan ketidaktahuan, mempertahankan misteri dan mempertahankan kemampuan sederhana untuk berkata, "Oke, aku belum tahu," gitu ya. Justru dalam dunia yang ingin mengetahui dan memperlihatkan segalanya, kalimat itu yang tadi kita katakan bahwa aku belum tahu ini dapat menjadi awal dari timbulnya fantasi, hasrat dan cinta. Nah, ketika semuanya itu terlihat, sahabat ruang tadarus, pertanyaannya apakah kita masih mampu menghasrati, menimbulkan hasrat? Nah, dalam konteks fantasi ini, kritikan ini terhadap masyarakat digital itu, kalau sebelumnya kita membahas tentang hypervisibility, ini menunjukkan bagaimana segala sesuatu itu dibuat terlalu terlihat gitu ya, terlalu visible gitu. Nah, ketika kita melihat konsekuensi yang lebih mendasar, ya, ketika semuanya terlihat nih, manusia itu akan kehilangan ruang untuk membayangkan kan. Nah, kita ini memiliki lebih banyak informasi tentang manusia, tetapi pada kenyataannya semakin sulit mengalami atau memahami seseorang itu sebagai other loh, ya. Jadi kita dapat melihat seseorang itu melalui layar kita, mengetahui akan banyak detail tentang hidupnya ya, dan memilih dari begitu banyak kemungkinan, tetapi justru semakin sulit menemukan seseorang yang benar-benar tidak dapat kita gantikan. Nah, disinilah paradok masyarakat digital saat ini tuh muncul ya. Semakin banyak informasi ya semakin sedikit fantasi gitu ya. Semakin sedikit fantasi maka semakin lemah other. Ya, semakin lemah other, semakin dangkal desire. Dan ketika desire itu berubah menjadi wanting, eros pun akan mudah berubah menjadi konsumsi gitu ya. Jadi karena itulah sahabat ruang tadarus, cinta itu tidak membutuhkan transparansi tanpa batas gitu ya. Cinta itu membutuhkan sesuatu yang masih menyisakan jarak, misteri dan ketidaktahuan dan kemungkinan. Jadi fantasi itu bukan kebohongan atau pelarian dari realitas, melainkan kemampuan untuk mempertahankan keyakinan bahwa realitas itu selalu lebih luas daripada apa yang langsung bisa kita lihat gitu ya. Begitu, sahabat ruang tadarus. Sahabat ruang tadarus, sekarang kita masuk pada chapter 6 ya. Kita akan membahas the politics of eros, di mana ini berbicara tentang dari cinta ya. Kemudian kita berbicara tentang otherness hingga kerinduan yang terhadap dunia yang berbeda begitu. Kita udah membahas tentang bare life ya, porn dan fantasi di chapter sebelumnya. Nah, dalam chapter ini Byung Chul Han ini memperluas persoalan eros dari hubungan personal ini menuju ke kehidupan politik begitu. Jadi dengan kembali merujuk atau melihat
perspektif Plato, di sini ia menunjukkan bahwa eros ini bukan sekedar hasrat untuk memiliki tubuh atau memperoleh kenikmatan semata gitu. Jadi ada konteks ketertarikan kepada tubuh yang indah ini dapat menjadi jalan menuju sesuatu yang lebih universal gitu. Itu disebutnya sebagai beauty in itself gitu. Jadi karena itu eros ini adalah gerakan ya yang membawa manusia itu keluar dari dirinya sendiri dan mendorongnya untuk mencipta, kemudian berkarya, bertindak dan mengejar sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan pribadi itu sendiri. Nah, sahabat ruang tadarus, dalam pengertian ini, eros ini sudah mengandung kemungkinan politik begitu, karena ia itu membuat individu atau manusia itu mampu menginginkan sesuatu yang melampaui dirinya sendiri, gitu ya. Jadi Han ini kemudian menghubungkan konteks eros ini dengan 3 kekuatan yang ada dalam jiwa gitu. Nah, ya, diantaranya kekuatan itu adalah berbicara tentang epitumia, yaitu artinya dorongan terhadap kenikmatan, kemudian berbicara tentang tumos atau keberanian, semangat dan kemampuan dalam bertindak, serta logos ya, kemampuan kita untuk berpikir. Jadi dalam masyarakat modern ini muncul ketika epitumia itu dan konsumsi semakin dominan, sementara tumos itu akan menjadi melemah dan manusia ini pandai mencari kenyamanan ya, tetapi semakin kehilangan keberanian itu untuk memulai sesuatu yang baru begitu. Nah, dari sini Han membedakan reg dari sekedar noise ya. Artinya reg ini memiliki energi tumotik gitu. Artinya ia mampu memutus kontinuitas ya, menolak keadaan yang ada dan membuka kemungkinan baru gitu. Sebaliknya, annoyance ini hanya menghasilkan kejengkelan ya, yang terus berputar di dalam sistem yang sama gitu. Nah, kita dapat marah, kita dapat mengeluh, mengkritik dan merasa nggak puas kan, tetapi tetap menjalani pola kehidupan yang sama kan. Bahkan logos itu dapat kehilangan daya pembebasnya ketika rasionalitas itu berubah menjadi kalkulasi ya, berubah menjadi sebuah data yang statistik ya, ataupun algoritma, prediksi resiko dan efisiensi. Nah, ketika semua itu semakin mampu dihitung atau menghitung apa yang mungkin terjadi, tetapi kenyataannya itu akan semakin sulit membayangkan sesuatu yang benar-benar baru itu ada. Nah, jadi disinilah eros itu menjadi penting karena eros itu akan membuka diri terhadap event gitu, yaitu maksudnya adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi tetapi mampu mengubah keadaan. Jadi eros ini ya akan membawa manusia kepada kemungkinan yang belum memiliki bentuk pasti gitu. Karena itu tumos itu menjadi titik temu antara eros dan politik. Dalam konteks politik, hal ini membutuhkan keberanian ya untuk mengatakan tidak dan berani mengambil resiko atau memutus kebiasaan dan memulai sesuatu yang belum ada gitu ya. Namun kadang keberanian saja itu nggak cukup ya, sahabat ruang tadarus. Jadi yaitu membutuhkan eros agar energi yang ada itu diarahkan bukan sekedar untuk menghancurkan, tetapi untuk menciptakan beautiful deed dan kehidupan yang lebih baik gitu ya. Sahabat ruang tadarus, dalam chapter ini itu dibahas juga tentang kritisnya Byung-Chul Han dalam konteks pembahasan krisis daripada politik modern. Jadi menurut Han itu terjadi krisis di politik modern itu karena politik saat ini tuh semakin kehilangan eros dan tumos gitu, di mana politik itu berubah menjadi proses administrasi, manajemen, birokrasi ya, prosedur dan hanya pembahasan statistik dan pencarian efisiensi. Jadi timbullah pertanyaan besar dalam benak kita bahwa dunia seperti apa yang ingin kita bangun bersama ya dalam konteks ini. Dan sekarang ini telah digantikan oleh pertanyaan-pertanyaan teknokratis kan, seperti bagaimana sistem ini dapat berjalan lebih efisien gitu.
Jadi dalam konteks politik di neoliberalisme ini memperkuat keadaan bahwa dengan membentuk manusia sebagai achievement subject, maka individu yang ada itu akan terus mengelola dan mengoptimalkan dirinya sendiri, baik itu untuk karir, baik untuk tubuhnya ya, kesehatan dan produktivitas, bahkan untuk citranya gitu ya. Jadi akibatnya apa? Pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu tentang bagaimana kita hidup bersama itu akan digantikan gitu ya. Menjadi bagaimana saya akan menjadi lebih baik kan. Nah, inilah bentuk-bentuk depolitisasi yang mendalam gitu, di mana individu atau manusia itu tetap terhubung, tapi tidak selalu mampu membentuk sebuah keberadaan we ini ya, kita ini ya. Jadi kita ini hidup berdamping tanpa benar-benar mengalami kehidupan bersama gitu ya. Namun dalam sudut pandangnya ini Han ini nggak ngatain bahwa politik harus berubah menjadi cinta gitu ya. Politics of love will never exist anyway gitu ya. Jadi politik ini tetap membutuhkan konflik ya, karena politik ini tetap memerlukan antagonisme dan adanya perbedaan kepentingan gitu ya. Jadi yang memiliki resonansi dengan cinta itu adalah kemampuan keduanya untuk mengarah kepada sesuatu yang belum ada gitu. Nah, Han pun mengutip dari sudut pandang atau perspektifnya Alan Baudu yang dalam konteks apa tuh namanya, dalam konteks pemikiran Alan Baudu yang tentang secret resonance ya antara cinta dan politik, di mana Baudu mengatakan bahwa cinta itu eh, kita ini dapat hidup dengan cara yang berbeda, sedangkan politik mengatakan kita dapat membangun dunia dengan cara yang berbeda begitu ya. Itu ada perbedaan dalam definisi yang diungkapkan oleh Alan Baudu yang dikutip oleh Han. Nah, disinilah konsep two ya, konsep dua ini menjadi penting dalam apa tuh namanya penjelasannya Han ini. Jadi cinta itu bukan sekedar pertemuan dua individu yang masing-masing tetap terkurung dalam perspektif diri sendiri, tetapi justru two ini atau dua ini berarti hadirnya perspektif other atau perspektif yang lain, sehingga dunia itu tidak lagi hanya dilihat dari sudut pandang orang pertama atau one. Jadi sebelum other itu hadir, maka dunia itu dapat disusun berdasarkan kebutuhan, kepentingan, dan pengalamannya gitu ya. Tetapi ketika yang lain atau other itu muncul, maka dunia itu tiba-tiba akan memiliki perspektif yang lain begitu. Jadi di sini ada ada cara lain untuk melihat dan memahami dan mengalami kehidupan gitu ya, untuk mendapatkan makna yang lebih mendalam. Nah, sahabat ruang tadarus, inilah yang menjadi struktur yang membuat Eros itu memiliki kemungkinan politik ya. Jadi politik yang sesungguhnya itu juga harus mampu keluar dari perspektif tunggal dan membuat apa namanya, pertanyaan yang lebih mendalam, bukan hanya apa yang saya inginkan, tetapi juga bagaimana dunia ini terlihat dari tempat yang lain atau dari tempat Android itu berdiri. Ya, jadi dengan demikian bahwa politik dalam konteks ini, jadi politik ini bukan sekedar mengumpulkan banyak individu ya, melainkan membangun dunia bersama tanpa menghapus perbedaan. Jadi sekali lagi dalam konteks ini Byung-Chul Han mengutip pemikirannya Baudu tentang cinta yang merupakan event itu adalah sebuah peristiwa yang mengganggu kehidupan yang sebelumnya berjalan seperti biasa itu. Nah, setelah cinta itu terjadi, maka dunia yang sama tidak lagi sepenuhnya sama kan? Karena event itu selalu membawa rupture ya, yaitu pemutusan terhadap kontinuitas yang lama. Nah, tetapi rupture itu juga tidak, atau apa tuh, pemutusan itu saja nggak cukup gitu. Jadi diperlukannya adanya fidelity ya, yaitu kesetiaan itu untuk terus menjalani dan membangun kemungkinan yang telah dibuka oleh cinta itu atau event itu ya. Jadi sahabat ruang tadarus,
struktur ini tuh berlaku untuk dalam penerapan di politik juga. Jadi perubahan itu tidak hanya atau tidak cukup hanya menghancurkan tatanan lama, tapi diperlukan juga kesetiaan untuk membangun dunia baru setelah apa tuh namanya rupture itu terjadi gitu ya. Nah, karena itu Eros itu dapat dipahami sebagai sebuah gerakan apa ya, encounter, dan kemudian akan ada event cinta, kemudian rapture, pemisahan, kemudian ada fidelity dan transformation ya. Jadi kita ini pertama-tama akan berjumpa dengan other, di mana perjumpaan itu dapat menjadi satu event, dan event itu mengganggu kebiasaan lama kan. Kemudian rapture, nah rapture itu akan membuka kemungkinan baru, kemudian akan adanya fidelity yang membuat kita terus berjalan menuju kemungkinan tersebut hingga terjadinya transformasi yang benar-benar terjadi. Nah, struktur ini tuh berlawanan dengan apa tuh namanya konteks seksualitas yang telah direduksi menjadi konsumsi itu. Karena dalam konteks konsumsi ini tidak membutuhkan event, rapture, dan fidelity. Justru ia terutama membutuhkan kepuasan kan. Atau di pornografi bahkan semakin memperkuat kondisi tersebut karena menghilangkan otherness kan, dan mempertahankan manusia dalam one scene saja gitu. Nah, cinta ini justru melakukan sebaliknya. Jadi cinta itu melakukan dehabitualisasi ya, artinya mengganggu kebiasaan dan melakukan denarcissify gitu ya. Jadi menarik manusia keluar dari narsisme ya, atau menarik keluar dari diri sendiri, narsisme diri sendiri gitu ya. Karena itu cinta itu memiliki kemungkinan politik ya, dan dalam konteks masyarakat neoliberal ini akan terus mengembalikan manusia kepada one scene itu, di mana setiap orang akan menjadi proyek individual yang sibuk dengan performa, karir, dan tubuhnya atau citranya untuk mendapatkan validitas dan pengakuan. Sedangkan Eros ini akan mematahkan logika tersebut dengan mengingatkan bahwa hey, dunia ini tuh nggak hanya terdiri dari aku gitu. Selain itu selalu ada other, dan dari other itu akan muncul yang lainnya atau muncul two, dan dari two akan terbuka kemungkinan munculnya we atau kita ya. Dengan demikian Eros itu dapat menjadi matriks bagi sudut pandang politik sendiri. Jadi bukan karena cinta itu identik dengan politik, tapi karena cinta itu akan mengajarkan kemampuan fundamental itu untuk keluar dari perspektif tunggal dan membangun dunia ini lebih dari sudut pandang begitu. Nah, sahabat ruang tadarus, pada akhirnya perspektif Han ini atau Han ini membawa gagasan ini menuju surrealisme ya, terutama gagasan bahwa Eros ini dapat menjadi sumber pembaruan artistik ya, eksistensial dan politik. Jadi maknanya bahwa revolusi itu tidak selalu harus dimulai melalui tindakan politik yang langsung. Jadi ia dapat dimulai dari bahasa, dari imajinasi, cara melihat, dan cara mencintai gitu ya. Nah, ketika manusia itu mengubah cara melihat dunia, maka terbuka pula kemungkinan untuk membayangkan masyarakat yang berbeda kan. Jadi karena itu Eros itu bukan hanya kerinduan kepada seseorang, tetapi juga kerinduan terhadap kehidupan yang lain, dan yaitu akan membuat kita untuk tidak sepenuhnya berdamai dengan dunia yang tersedia, dan memungkinkan kita akan berkata aku ingin sesuatu yang lain, misalkan bukan sekedar benda lain, bukan pasangan lain atau kehidupan yang lebih nyaman, tetapi cara hidup yang lain ya. Dunia ini berada di mana manusia itu tidak direduksi menjadi semacam mesin pencapaian saja gitu. Jadi other itu tidak berubah menjadi objek ya. Jadi hubungan itu tidak semata-mata menjadi transaksi, dan manusia itu masih mampu mencintai, membayangkan, mencipta ya, serta bertindak bersama begitu. Itu sangat penting. Nah, sahabat ruang tadarus, jadi inilah inti dari chapter ini, The Politics of Eros ini, bahwa politik Eros ini bukan politik yang mengubah konflik menjadi cinta ya, perlu dicatat nih, melainkan politik yang mengembalikan kemampuan manusia untuk menginginkan dunia yang berbeda. Jadi selama manusia itu masih mampu berkata bahwa dunia dapat menjadi sesuatu yang lain,
Jadi dunia yang ada ini sekarang belum menjadi dunia yang terakhir gitu. Maka Eros selalu mengarah kepada what is yet to come gitu ya. Jadi ya ini bukan hanya tentang siapa yang kita cintai, tetapi tentang dunia seperti apa sih yang kita inginkan kita bangun bersama ini. Nah, jadi konteks Eros ini sangat-sangat akan berperan. So dengan demikian, sahabat ruang tadarus, kerinduan terhadap another world, dan dari kerinduan itulah kita akan kemungkinan politik ini dapat lahir dengan baik dan dapat diterima oleh halayak. Sahabat ruang tadarus, kita sampai pada pembahasan akhir ya di bab 7 tentang the end of theory, yaitu ketika data ini menggantikan pemikiran ya. Jadi pada bab terakhir di Agony of Eros ini membawa kita pada pertanyaan mendasar ya tentang apa yang terjadi pada kemampuan manusia ya untuk berpikir itu ketika kehidupan semakin dikuasai oleh data, oleh informasi, algoritma, kalkulasi, dan prediksi. Nah, setelah sebelumnya itu kita menunjukkan bahwa Eros membuka jalan menuju other, ya, peristiwa, rapture, dan kemungkinan dunia baru. Byung-Chul Han kini akan membawa kita atau menunjukkan bahwa dalam chapter ini bahwa Eros juga merupakan syarat penting bagi pemikiran gitu ya. Jadi bagi Han, berpikir itu bukan sekedar mengolah informasi yang sudah tersedia saja, tapi melainkan keberanian memasuki wilayah yang belum diketahui, belum dikatakan, dan belum dapat dihitung gitu ya. Karena itu tanpa Eros, pemikiran itu akan mudah berubah menjadi pekerjaan yang hanya mengulang dan mereproduksi sesuatu yang sama gitu ya. Eros ini membawa manusia kepada apa yang disebut oleh Byung-Chul Han sebagai the atopic other gitu ya. Sesuatu yang asing, unik ya, nggak terduga, dan tidak dapat sepenuhnya dimasukkan ke dalam kategori yang sudah kita miliki. Justru karena other tidak mudah dipahami, maka ia mengganggu ya, sekaligus menggerakkan pemikiran begitu. Nah, disinilah negativity itu menjadi penting menurut Han gitu ya. Jadi pemikiran itu membutuhkan sesuatu yang tidak dapat langsung dipahami atau dihitung, karena tanpa ketidakpastian dan sesuatu yang belum diketahui, manusia itu hanya akan mengulang apa yang sudah tersedia. Karena itu Eros itu memberi keberanian ya untuk memasuki untrodden, memasuki suatu untrodden path ya, yang jalan yang belum ditempuh itu. Jadi berpikir itu bukan sekedar menambahkan informasi baru, tetapi juga memungkinkan individu atau manusia itu melihat dunia dengan cara yang berbeda. Nah, dalam konteks atau perspektif ini, Han masuk pada persoalan atau pembahasan the end of the theory, di mana Han ini mengkritik gagasan bahwa perkembangan big data di era modern saat ini ya, ini membuat teori ini semakin tidak diperlukan lagi gitu ya, karena data-data yang dalam jumlah yang begitu sangat besar itu dianggap mampu menemukan pola ya, mampu menemukan korelasi dan bahkan prediksi tanpa bantuan teori-teori yang ada. Nah, sahabat ruang tadarus, dalam paradigma ini ya, correlation ini menjadi sangat atau lebih penting daripada causality gitu. Dimana kita tidak lagi terlalu mengungkap atau bertanya mengapa sesuatu terjadi, tetapi kita cukup mencari tahu apa yang berhubungan dengan apa begitu. Namun dalam perspektifnya Han, justru Han ini menolak anggapan bahwa data itu dapat menggantikan teori gitu. Betul, data itu memang dapat menunjukkan pola, tetapi ya tidak dengan sendirinya menentukan apa yang penting kan? Atau tidak dengan sendirinya menentukan apa yang harus diperhatikan atau bagaimana kita seharusnya memahami dunia. Angka-angka itu nggak dapat berbicara sendiri. Justru manusialah yang memilih, menafsirkan, dan memberi makna terhadap angka-angka tersebut atau data-data tersebut begitu ya. Oleh karena itu dalam
dalam perspektifnya Han bahwa ngomongin tentang teori, jadi bagi atau dalam sudut pandangnya Han ini bukan hanya sekedar model atau hipotesis atau alat untuk membuat prediksi ya. Jadi teori ini adalah sebuah keputusan fundamental yang mengubah cara dunia tampak bagi kita begitu. Jadi teori ini bersifat selektif ya. Ia memilih, membedakan dan menciptakan clearing di tengah realitas yang begitu luas, memberikan kejelasan gitu ya. Jadi data itu dapat menunjukkan banyak hal sih. Tapi justru teori itu menentukan apa yang layak dilihat dan mengapa hal itu lebih penting begitu. Nah, inilah perbedaan yang Han highlight bahwa perbedaan antara calculation dan thinking itu. Kalau kita ngomongin kalkulasi ya bekerja dengan apa yang sudah tersedia ya, dapat mengukur, membandingkan dan menghubungkan, bahkan memprediksi ya. Tapi justru sebaliknya kalau kita berbicara tentang pemikiran gitu ya. Pemikiran ini mempertanyakan apa yang sudah ada gitu, membuka kemungkinan baru ya dan bergerak menuju sesuatu yang belum diketahui. Karena itu kalau istilahnya dalam buku ini Hans put the thinking begins where calculation end gitu ya. Jadi pemikiran itu dimulai ketika kalkulasi itu sudah nggak lagi cukup gitu. Dalam penjelasan ini Han kemudian kembali mengambil pemikiran Plato dan Socrates gitu untuk menunjukkan bahwa filsafat itu sejak awal memiliki struktur erotis gitu. Jadi eros itu dengan filosofos itu yaitu lover of wisdom, bukan pemilik kebijaksanaan ya. Jadi kalau seorang filsuf itu tidak berpikir karena ia telah mengetahui semuanya, tetapi karena ia mencintai sesuatu yang belum sepenuhnya ia miliki, maka ia mencari, bertanya ya, bergerak menuju yang belum diketahui. Nah, contohnya ya Socrates ini menjadi contoh penting karena dalam konsep logosnya itu bukan sekedar menyampaikan informasi kan. Jadi kata-katanya itu mengguncang, mengusik dan mengubah orang yang mendengarnya untuk berpikir gitu ya. Karena logos itu membutuhkan eros ya. Eros menggerakkan sedangkan logos itu mengartikulasikan begitu. Jadi filsafat pada akhirnya dapat dipahami sebagai penerjemah hasrat terhadap sesuatu yang belum diketahui ke dalam bahasa ataupun konsep dan pemikiran. Pada akhirnya ini sahabat ruang tadarus, the end of teori ini bukan bukan sekedar pernyataan bahwa teori itu telah mati, melainkan ini sebuah kritik terhadap masyarakat yang menganggap teori itu tidak lagi diperlukan karena segala sesuatu itu dapat dihitung dan diprediksi. Ya, yang sebenarnya terancam itu adalah kemampuan manusia untuk berpikir secara bebas dan mendalam begitu. Ya karena kita lihat ya seperti kita membahas tentang algoritma gitu. Algoritma ini dapat menemukan pola ya. Kemudian data-data kita dapat diolah dan memperkirakan perilaku kita, kebiasaan kita dan dikalkulasi sehingga dapat mengoptimalisasikan ya terhadap pilihan-pilihan gitu. Tetapi semua itu ya sahabat ruang tadarus nggak otomatis menjawab apa yang penting gitu atau nggak ngejawab apa yang layak dicintai karena dunia seperti apa yang seharusnya kita bangun itu dan arti hidup yang ada itu akan menjadi tidak bermakna kan karena pertanyaan-pertanyaan tersebut sebetulnya membutuhkan teori ya rujukan filsafat dan eros juga kan sehingga kalimat yang dalam chapter ini yang Han highlight misalkan to be able to think one must first have been a friend, a lover. Ini menjadi apa ya? Menjadi boleh katakan menjadi penutup dari bahasan ini yang sangat kuat gitu. Karena manusia itu dapat berpikir karena ia terlebih dulu mampu mencintai sesuatu yang belum ia miliki dan belum sepenuhnya ia ketahui gitu. Jadi eros itu membuka jalan kepada other dan other membangkitkan desire ya. Desire itu menggerakkan cara kita berpikir
atau thinking, dan pemikiran itu akan membuka kemungkinan bagi dunia yang lain gitu. Sehingga sahabat ruang tadarus, tanpa eros manusia itu mungkin mampu menghitung lebih banyak ya, tetapi justru kehilangan kemampuan untuk bertanya apakah dunia yang sedang dihitung itu adalah dunia yang benar-benar ingin kita tinggali. Ketika eros mati, ya, kemudian apa yang tersisa dari manusia coba? Sahabat ruang tadarus, kita udah sampai nih di penghujung perjalanan kita tadi, pembahasan kita bersama pemikiran Byung-Chul Han ya, melalui buku The Agony of Eros ini. Jadi kita udah ngebahas semua 7 bab ya, membawa kita melewati sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tampak sederhana ya, seperti apa yang terjadi ketika manusia modern itu kehilangan eros ya. Itu satu pertanyaan yang bisa menjadi bahan kita untuk refleksi dan berkontemplasi. Namun sahabat ruang tadarus, semakin jauh kita mengikuti pemikiran Han ya, semakin jelas bahwa pertanyaan ini ternyata jauh lebih besar daripada sekedar pertanyaan tentang cinta. Ya, karena ia adalah pertanyaan ini tentang kita sendiri, tentang manusia itu sendiri gitu ya. Karena sebab dalam kondisi di mana ketika eros itu melemah ya, yang ikut melemah itu bukan hanya kemampuan kita untuk mencintai, yang ikut terancam justru adalah kemampuan kita untuk berjumpa dengan yang lain atau berjumpa dengan other, untuk menghasrati, untuk membayangkan, untuk bertindak secara politik, dan bahkan untuk cara kita berpikir gitu. Jadi perjalanan atau pembahasan kita yang dimulai dari cerita melankolia, ya, di sana kita berhadapan dengan manusia yang semakin terperangkap di dalam diri sendiri, other perlahan menghilang, ya, dan ketika other menghilang, cinta kehilangan sesuatu yang paling mendasarinya, adanya jarak, perbedaan, dan keterbukaan terhadap sesuatu yang bukan diri kita, dan terus kita masih dapat berbicara tentang cinta, kita masih dapat mengatakan bahwa kita mencintai, tetapi jika kita cintai pada akhirnya hanyalah cermin dari diri kita sendiri, maka yang terjadi itu bukan lagi perjumpaan dengan other. Yang terjadi malah akan terjadinya narsisme. Ya kan? Kemudian Han membawa kita kepada being able not to be able. Kita hidup dalam masyarakat yang terus mengatakan kamu harus mampu, harus produktif, harus berhasil, harus berkembang, harus menjadi versi terbaik diri kamu. Tapi semua itu perlahan-lahan kebebasan berubah menjadi tekanan pada diri kita gitu ya. Manusia nggak lagi terutama dieksploitasi orang lain. Justru ia mulai mengeksploitasi diri sendiri kan. Kita akan menjadi pengawas bagi dirinya sendiri, dan kita menjadi pekerja bagi diri kita sendiri, menjadi proyek yang tidak pernah selesai. Dan dalam keadaan seperti itu, kemampuan untuk mengatakan cukup ataupun aku tidak mampu itu justru menjadi sesuatu yang hampir tabu dan tidak diperbolehkan ya. Padahal eros itu membutuhkan kerentanan. Eros pada diri kita itu membutuhkan kemampuan untuk menyerahkan diri pada sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat kita kendalikan begitu. Dan kemudian kita masuk ke bare life gitu ya. Di sini kehidupan semakin menyempit menjadi sekedar keberlangsungan. Kita hanya berfokus pada bekerja, berproduksi, bertahan, berfungsi ya, mengoptimasi diri. Hidup akhirnya perlahan kehilangan dimensi transendensinya gitu ya. Kita memang hidup, tapi pertanyaannya apakah kita masih benar-benar mengalami kehidupan itu gitu ya. Sebab hidupnya bukan hanya tentang mempertahankan fungsi biologi saja gitu. Hidup juga membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak ya, merenung, berkontemplasi, mencintai, mengagumi, merindukan, dan mengalami sesuatu yang tidak dapat dikonversikan menjadi produktivitas saja gitu. Ya, pada pembahasan porn gitu ya, di sini juga persoalan menjadi semakin tajam kan. Dibahas bahwa di mana tubuh itu nggak lagi hadir sebagai misteri semata gitu. Tubuh menjadikan atau menjadikan gambar atau visualisasi, menjadi objek gitu. Menjadi sesuatu yang dapat dilihat, diekspos, dan dikonsumsi oleh halayak. Apa yang sebelumnya membutuhkan jarak dan pendekatan perlahan berubah menjadi sesuatu yang langsung tersedia instan gitu.
Dan ketika segala sesuatu itu menjadi terlalu terlihat, maka sesuatu yang sangat penting justru menghilang. Ya, misteri nggak akan ada lagi itu. Padahal Eros itu membutuhkan misteri itu. Ia membutuhkan jarak antara apa yang terlihat dan apa yang belum terlihat. Nah, karena itu pornografi itu bukan sekedar persoalan seksual semata, sahabat ruang tadarus. Ini merupakan gejala dari sebuah dunia yang semakin kehilangan otherness gitu. Dunia di mana segala sesuatu itu harus tersedia untuk dilihat, segala sesuatu harus terbuka, harus segera dapat diakses, harus dapat dikonsumsi, ya. Sehingga kita masuklah pada bahasan fantasi. Nah, di sini kita menemukan paradok yang sangat indah bahwa fantasi itu tidak lahir dari terlalu banyak gambar. Fantasi itu justru membutuhkan sesuatu yang tidak terlihat. Ia membutuhkan ruang kosong. Nah, ketika informasi itu menjadi terlalu lengkap, sempurna, maka imajinasi itu akan kehilangan pekerjaannya. Nah, ketika semua itu diketahui, maka tidak banyak lagi yang harus dibayangkan. Ketika semuanya jelas terlihat, maka tidak banyak lagi yang harus dirindukan. Maka pada masyarakat yang hiperinformatif pada saat ini bukan hanya membuat kita mengetahui lebih banyak, tapi juga dapat membuat kita membayangkannya jadi lebih sedikit. Dan ketika kemampuan itu membayangkan sesuatu melemah, maka kemampuan menghasrat pun ikut melemah gitu. Sebab hasrat itu selalu memiliki hubungan dengan sesuatu yang belum sepenuhnya hadir. Dan kemudian Byung-Chul Han membawa kita keluar dari hubungan personal menuju pembahasan the politics of Eros. Nah, di sini kita menemukan bahwa Eros ternyata memiliki dimensi yang jauh lebih luas. Di sini Eros tidak hanya membawa manusia dari I menuju other, ya. Ia juga membuka kemungkinan one menuju two, dan dari two muncul kemungkinan we atau kita. Nah, inilah titik di mana Eros itu bertemu dengan politik gitu. Jadi maksudnya politik yang sejati itu bukan hanya persoalan administrasi semata. Jadi bukan hanya pengelolaan, bukan hanya ngebahas tentang angka, elektabilitas, prosedur, power atau kekuasaan. Tapi politik ini dimulai ketika manusia mampu berkata bahwa dunia yang ada sekarang itu bukan satu-satunya dunia yang mungkin gitu. Dan kalimat itu membutuhkan imajinasi kan, membutuhkan keberanian kita gitu, membutuhkan hasrat terhadap sesuatu yang belum ada. Karena itu Eros itu memiliki energi politik. Ia membuat manusia mampu merindukan another way of living, ya, cara hidup yang lain, bentuk masyarakat yang lain, dunia yang lain. Namun dalam konteks ini penjelasan hal ini belum selesai, ya. Jadi pada bab terakhir tadi kita bahas tentang the end of theory. Jadi persoalan Eros itu akhirnya mencapai wilayah yang paling mendasar, yaitu thinking, berpikir atau pemikiran. Jadi apa yang terjadi ketika dunia ini sekarang dipenuhi oleh data, keberadaan big data, ya, algoritma dan seterusnya. Nah, ketika informasi itu tersedia dalam jumlah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, dan ketika algoritma itu mampu menemukan pola, membaca perilaku kita, kemudian memiliki kemampuan membuat prediksi dan menghitung kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, pertanyaannya apakah manusia itu masih perlu berpikir? Tentunya namanya manusia yang punya akal ya, kita harus terus berpikir. Dan Han pun mengatakan ya, manusia itu perlu berpikir. Karena berpikir bukan sekadar menghitung. Data dapat memberi kita korelasi, betul. Algoritma dapat memberikan prediksi, oke. Kalkulasi dapat memproses apa yang sudah tersedia, ya. Tetapi berpikir memiliki atau memenuhi tugas yang berbeda. Berpikir bertanya, ya. Contohnya seperti apa yang penting, apa yang belum kita lihat, apa yang seharusnya kita pertanyakan, dan apa yang mungkin terjadi, dan seterusnya. Dan yang paling penting, sahabat ruang tadarus, apakah dunia yang ada sekarang ini memang satu-satunya dunia yang mungkin? Nah, ini kita perlu refleksikan. Karena disinilah Eros itu kembali akan muncul gitu. Sebab Eros selalu mengarah kepada other. Kepada sesuatu yang belum sepenuhnya kita ketahui ya. Kepada sesuatu yang belum sepenuhnya kita miliki.
kepada sesuatu yang belum sepenuhnya dapat dihitung. Karena itu, tanpa eros, pemikiran itu dapat berubah menjadi sekedar kalkulasi. Ya, kita memproses, kita menghitung, memprediksi, mengulang, tetapi itu tidak lagi benar-benar berpikir. Nah, kalau kita sekarang ambil kesimpulan dari pembahasan ini, sahabat ruang tadarus, maka kita akan menemukan sebuah gerakan ataupun perspektif yang sangat sederhana ya. Namun mungkin sedikit radikal, karena di sini Hans sebenarnya ini sedang mempertahankan satu kemampuan manusia yang sangat mendasar begitu, yaitu kemampuan kita untuk keluar dari diri kita sendiri gitu, keluar dari narsisme, keluar dari produktivitas, keluar dari budaya konsumsi, keluar dari pornografi, dan keluar dari hypervisibilitas, ya, sehingga kita dapat keluar dari semua banjir-banjir informasi yang ada di sosial media sekarang ini, sehingga kita akan dapat keluar dari sistem kalkulasi yang dibuat oleh sistem, dan keluar dari pengulangan atau circle di dunia digital ini terhadap kondisi-kondisi yang sama, dan berharap menuju pada other, ya, pada yang lain. Kemudian dari other itu akan muncul desires, ya. Kemudian dari desire ini akan lahir thinking, dan dari thinking ini maka akan terbukalah another world, another dunia yang baru, ya. Maka sahabat ruang tadarus, di Agony of Eros ini pada akhirnya bukan hanya ngebahas tentang krisis cinta ya. Ini adalah buku yang sangat menarik menurut saya, karena ini berbicara tentang sebuah atau krisis ya. Jadi membahas tentang krisis other, krisis desire, krisis politik, krisis seni ya, dan pada akhirnya jatuh pada krisis pemikiran. Jadi semua krisis tersebut memiliki akar yang sama, yaitu ketidakmampuan manusia modern ini untuk membiarkan dirinya disentuh oleh sesuatu yang benar-benar berbeda. Karena tanpa other, kita ini tidak benar-benar mencintai. Tanpa eros, kita tidak benar-benar menghasrati. Nah, tanpa hasrat, kita hanya mengulang apa yang sudah ada, dan tanpa keberanian untuk menuju sesuatu yang belum diketahui, kita tidak pernah benar-benar berpikir. Maka, yang paling penting yang perlu kita refleksikan, sahabat ruang tadarus, ya, dalam isi yang sudah kita bahas adalah bahwa kematian eros pada akhirnya adalah kematian kemampuan kita atau kemampuan manusia untuk berpikir melampaui dirinya sendiri. The death of eros is also the death of thinking. Oke, sahabat ruang tadarus, terima kasih sudah membersamai dalam proses belajar bersama ya, dan mendalami membahas isi buku Agony of Eros. Semoga apa yang sudah kita bahas memberikan manfaat ya. Kembali jika ada kesalahan dalam interpretasi, mohon maaf karena itu merupakan kekurangan dari pribadi, dan jika ada saran, komen silakan ya. Kemudian sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sehat selalu, sukses selalu, terus belajar, berbagi, dan berpikir. Jumpa kembali di sesi berikutnya. Ciao.